Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah وثوابه وقربه وأجره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وأرواح سادتنا الصوفية المصنفين الكتب وأصحاب الراتب والحزب والأوراد والهدي الجميع خصوصا سيدنا الإمام السعد العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا البعلوي وصولهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم وإلى رؤوسنا الإمام العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بالحج بافضل إلى أرواح جميع مشايخنا وسن شيخي حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن أحمد بهارون والحبيب قاسم بن أحمد بهارون والحبيب حسين بن صالح المحضر والحبيب عدروس الهندوان وصول مفرهم وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا في هذه البلدة ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا ووصول مفرهم أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالسر الفاتح. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال الثالث, yang ketiga daripada syarat-syarat sahnya berjamaah. Yang ketiga an ya'lama intiqalatil imam. Hendaknya syarat sahnya makmuman atau berjamaah an ya'lama intiqalatil imam. Hendaknya si makmum mengetahui gerakan si imam dari berpindah dari rukun ke rukunnya. Dengan bagaimana mengetahuinya? Bi an yarahu, sekiranya si makmum melihat si imam. Atau kalau dia si makmum tidak bisa melihat si imam, au yara, atau dia melihat ba'dal makmumin, sebagian makmum yang lain. Jadi makmum
melihat gerakan si makmum lain. Atau bagaimana lagi? Au yasma'ahu, atau mendengarnya, mendengar suara si imam. Au yasma'al muballigh, atau mendengar suaranya al-muballigh. Al-muballigh iku kaya bakaning Mekah mah sing Allahu Akbar. Ngomong apa suarane? Ah, yang menyampaikan. Biasanya imamnya suara cilik. Nah, mesti ada mubaligh yang menyampaikan suaranya si imam kepada makmum. Nah, bahkan di Mekah kan kadang kalau di Madinah itu yang imam rada syebeh, syurem. Nah, Allahu Akbar. Si mubaligh Bilal ya arane. Ah ya. Duduk Bilal bin Rabah duduk. Allahu Akbar. Nah ini namanya mubaligh. Jadi syarat sahnya si makmum ikut sama imam itu, si makmum harus melihat gerakan si imam. Gerakan rukuknya dia tahu, i'tidalnya dia tahu. Nah, mengetahuinya bagaimana? Ya mengetahuinya dengan melihat si imam. Deleng. Oh, yusyahid, menyaksikan sendiri gerakan si imam. Kalau dia tidak bisa melihat karena memang penuh atau agak jauh, au yara ba'dal makmumin, melihat makmum yang lain. Oh, makmum ini ngarep ki ruku, ya wis ruku. Ya. Apalagi kalau nggak ada apa itu namanya? Toa, apa namanya? Toa. Bahkan ini kan sing anan Cirebon kasih langkat toa. Benda. Oh, benda mau belum bid'ah. Ya apa-apa ya. Serah. Tapi alhamdulillah wong kafir iki gawe sesuatu sebenarnya masih nikmati wong Islam. Sing pegel ya wong kafir sing enggak. Kita nikmat ora kuyang maning. HP alhamdulillah digawe kaken. Mobil beli gawe kaken, digawe kaken. Sing ana duite tuku. Ya. Dengan melihat si imam atau melihat sebagian makmum yang mengikut sama imam. Atau kalau memang dia tidak bisa melihat, ya, paling tidak dia mendengar suaranya si imam, Allahu Akbar. Berarti wakin kiruku atau takbiratul ihram. Au yasma'al muballigh, atau kalau memang dia tidak dengar suaranya si imam, dia mendengar si muballigh. Nah, bagaimana si mubaligh ini? Apakah syaratnya mubaligh ini harus orang yang sedang sholat juga ngikut? Apa memang tidak harus? Nah, seperti itu. Misalkan si mubalighnya beli melu sholat, padu ngadeg bae. Delengakan si imam takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal beli sholat. Nah, sah apa beli? Nah. Di sini dijelaskan fa'akfil muballigh walau kana ghaira musallin, cukup walaupun dia tidak sholat. Berarti memang digaji. Rupanya memang atau ini nang, sini nang, jadi muballigh. Suara ini kita serak. Nah, boleh. Washtarata Ibnu Hajar kana al-muballigh adla riwayat. Tapi nah di sini apakah disyaratkan orang yang muballigh itu harus yang adil, orang yang thiqah, orang yang bisa kita percaya, orang yang adil? Nah, Imam Ibn Hajar mengatakan syaratnya muballigh ini harus adil. Artinya thiqah, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Bukan guyonan. Allahu Akbar, sami Allah imamnya durung. Nah, ini kata Imam Ibn Hajar supaya nih, agar supaya sholat itu berjalan dengan lancar,
Kalau ada mubalik, yang mubaliknya disyaratkan harus sigah. Nah, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Beli kayak Nuaiman. Itu biasa itu kalau ada anak-anak biasa bercanda begitu, kadang ada yang begitu. Nemen. Nah, kata Imam Ibn Hajar, syaratnya orang mubalik ini sigah. Fala tasihul qudwa ma adami ilmil ma'mum bintigalatil imam. Nah, kalau misalkan si makmum tidak bisa melihat dan tidak juga bisa mendengar suara imam atau suara si mubalik, maka tidak sah al-qudwah berjamaahnya. Paham ya? Sehingga babat. Yang keempat, an yanwiyal iktida'a bihi awil jama'ata. Hendaknya si makmum dia harus berniat. Berniat apa? Berniat ngikut, melu ngintil. Al-iktida'a bihi, melu ngintil, melu ngikut. Ah, melu ngikut ya, melu ngikut pada baik. Awil jamaah, atau dia niat berjamaah. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'at mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, si makmum ini wajib dia niat berjamaah, wajib. Ya arane wong intil kudu niat. Wong intil. Ya wong intil kudu niat. Ini penting ini niat ya. Karena apa? Supaya adanya niat berjamaah ini litamyizi baina rutabil ibadah. Nah, untuk membedakan kedudukan antara ibadah, atau untuk membedakan derajat fadilah ibadah. Itu kan gunanya niat, hikmahnya niat. Hikmahnya niat adalah yang pertama, litamyizil ibadah bainal ibadah wal adah. Karena yang namanya niat itu untuk membedakan mana itu ibadah, mana itu adah, mana itu biasa. Ya. Jadi yang membedakan kita sama binatang ya niat. Yang membedakan kita sama orang kafir nih niat. Wong kafir turu, ya kita turu. Wong kafir tangi turu, pada kita tangi turu. Wong kafir meng pasar, ya kita ning pasar. Wong kafir luru duit, kita luru duit. Yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan niat. Fama tufarriqu bainal bahmi wal buhami. Yang membedakan kita juga sama binatang ya niat. Binatang makan, kita akan sama. Binatang mancing kandang, mancing kamar, pada kita mancing kamar. Binatang mancing rumah, ya kita mancing rumah. Fama tufarriqu bainal bahmi wal buhami. Itulah pentingnya niat. Laula niyah, kalau tidak ada niat, apa bedanya manusia dengan binatang? Dan apa bedanya orang muslim sama orang kafir? Orang majlis taklim banyak. Ya. Majlis taklim banyak. Sekarang ini yang punya majlis taklim banyak. Yang membedakan majlis taklim itu, yang membedakan mana orang yang mencari ilmu, mana yang cuman sekedar dodok, ana sing mekenen. Yang membedakan antara mereka hanya iya. Ya ada bedanya. Ya. Sampean sekarang megang kitab, sana juga banyak yang megang kitab. Yang membedakan kita sama mereka niat. Makanya setiap kita mau belajar, kita niat. Supaya apa? Innallaha yub'atsu an-nasa ala qadri niyatihim. Allah itu akan membangkitkan kita nanti tergantung niat
niatnya. Musibah teka ning Indonesia bruat kabeh. Gara-gara uang maksiat pirang-pirang. Apakah orang soleh itu selamat? Belum tentu. Wong soleh juga kena, buas. Sing lagi ngaji ya kena. Tapi nanti di akhirat, faya ba'atullahu ala qadri niyatihim. Tergantung niatnya. Kalau yang niatnya tiap hari baik, insya Allah manjing surga. Yang tidak baik, syaraka ma'al isyan. Dia akan bersama orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang maksiat. Nah, penting. Yang kedua, yang namanya niat itu litamyizi rutabil ibadah. Ya ini, untuk membedakan mana itu berjamaah, mana itu tidak. Mana itu ngikut, mana itu tidak. Ada orang yang cuman yang ngintil dodok di majlis taklim, cuman beli niat ngintil. Yang begitu juga sama, begitu orang makmuman tidak niat berjamaah, tidak niat makmuman atau tidak niat berjamaah sama si imam ini, ya tidak sah. Wa niyatul makmumi awalan tajib walil imami ghairu jum'atin nudib. Wa niyatul makmumi, dan adapun niatnya seorang makmum, awalan yang pertama wajib. Wa niyatul makmumi awalan tajib, wajib bagi si makmum untuk niat makmuman atau berjamaah. Kalau dia tidak niat berjamaah sama si imam, tidak sah. Imam ruku, melu ruku, tapi beli niat. Imam sujud, tapi beli niat. Melu sujud, tapi beli niat. Oli beli jabib, ya belum. Ya, nggak boleh. Oh, makanan ustadz makanan melu asal melu bae beli bisa. Kudu niat dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat sama imam, saya niat sama ustadz ini, saya niat sama ini. Ah, baru dihitung makmuman tasihhu lahul qudwah, maka sah qudwah yang ikutnya. Ya. Arabianyan wal iktida. Hendaknya si makmum itu harus niat iktida atau mengikut bihi kepada imam, dengan imam. Au man fil mihrab, atau dia ngikut sama orang yang di mihrab. Boleh. Misalkan kita lihat, oh ini yang ada di mihrab itu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati. Makmuman, saya makmum sama orang yang ada di mihrab. Sah? Boleh. Atau awiyan wiyal jamaah, atau niat berjamaah sama si imam. Walau kanat hadhihi niyatu asna as-shalah, walaupun niat itu datangnya di pertengahan sholat. Nah, ini sering. Tapi makruh. Contoh, kita makmuman. Contoh, Kang Ibnu jadi imam, saya sama 3 orang jadi makmum. Begitu selesai, saya kurang 1 rakaat karena masbuk. Dan 3 orang ini kurang 1 rakaat. Yang jadi makmum ini makmum masbuk semua. Begitu Kang Ibnu sebagai imam itu salam, sisa yang bertiga itu makmum, sisa 1 rakaat. Akhirnya niat makmuman mundur. Misalkan contoh kita Habib Abdullah bari Habib Zain. Zain ya, benar Habib. Arane Habib Zain. Oh ganti. Sama Habib Zain. Begitu selesai, saya mundur sama Habib Zain, Habib Abdullah yang jadi imam. Jadi niatnya di pertengahan sholat. Ini sering, ya. Ini boleh, sah apa enggak? Sah, tapi makruh. Karena cukup sudah kita kalau makmuman sama orang yang pertama. Makanya kalau kita makmuman di pertengahan sholat itu makruh. Itu sering kita lihat di masjid-masjid ya. Benar apa beli? Benar. Boleh sah tapi makruh. Kenapa? Kalau mau ikut cukup 1 ikut. Nah, sama imam yang pertama. Paham?
Terus, dan bahkan makruhnya itu menghilangkan fadilah berjamaah. Makruhnya itu bisa menghilangkan fadilah berjamaah. Awas tuh diingat-ingat. Yang kelima. Sebentar, saya ingin tanya lagi. Sunnah bagi si imam. Ini sunnah bagi si imam atau orang yang sedang sholat sendiri. Sunnah bagi orang yang sedang sholat sendiri, misalkan langkah bature arep sholat, sunnah bagi dia untuk niat imaman. Walaupun sholat sendiri, sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati imaman lillahi ta'ala, walaupun langkah bokat bae ana jin malaikat yang ngikut. Sunnah. Kenapa? Barangkali ada orang datang mau ngikut sama kita, dapat fadilah. Walaupun kita yadun ala dhanni, walaupun dalam prasangkanya tidak mungkin ada orang datang, kemungkinan tidak ada yang tidak mungkin. Kemungkinan dia ada orang datang ngikut di pertengahan sholat, tapi kita sudah niat imaman, makanya sunnah. Nah, paham ya? Nah, kalau bagi imam, bagaimana? Apakah si imam itu wajib untuk niat imaman? Apakah si imam itu wajib niat imaman? Tidak wajib. Walil imami ghairu jum'atin nudib. Dan adapun untuk imam tidak wajib untuk niat imaman sunnah. Kecuali ada beberapa tempat yang mana si imam itu wajib dia niat imaman. Yang pertama Jumat. Nah, orang yang menjadi imam di sholat Jumat dia wajib untuk niat imaman. Kalau dia tidak niat imaman, lam tasih lahus sholah, nggak sah sholatnya. Oh, tanggung jawab. Tanggung jawab. Menanggung orang-orang yang ikut sama dia. Masya Allah. Ya. Terus yang kedua. Yang kedua di sholat mu'adah. Apa sholat mu'adah? Sholat ngulang. Mu'adah itu sholat ngulang. Ya, contohnya saya sudah sholat isya. Kebetulan saya kepengen ada beberapa orang pengen Bib saya sholat sendiri, kepengen Habib ini jadi imam supaya dapat fadilah. Begitu saya jadi imam, saya harus niat imaman. Itu namanya sholat mu'adah. Gak boleh dia kalau misalkan gak niat imaman, lam tasihhalahul qudwah atau lam tasihhalahul imam. Gak sah dia menjadi imam dan bahkan dia bertanggung jawab kepada yang lain jadi makmumnya. Yang ketiga wal mandura jama'atuha. Dan sholat mandurah, sholat nadar. Sholat nazar. Dia misalkan ada nazar sholat. Misalkan sholat sunnah duha. Tapi dia nazar. Begitu nazar, dia kan berarti wajib untuk menunaikan nazarnya. Begitu sholat duha, tahu-tahu di belakang kita ada orang makmum. Nah, begitu misalkan kita jadi imamnya, langsung kita niat imaman. Lalu bagaimana? Ya, nadarnya itu sah, tapi jamaahnya tidak sah. Akhirnya sholatnya itu sendiri-sendiri berarti. Yang tadinya makmum itu mengikuti si imam, tidak dapat fadilah jamaah. Cuman dapat sah masah,
tapi dihitungnya tidak berjamaah. Atau ada orang sama-sama niat nadar. Misalkan kita ini punya nadar, ayo kita bareng-bareng sholat berjamaah. Kita nadar, sholat isya berjamaah, sholat. Yang jadi imam sayanya nggak niat imaman. Nah, sah sholatnya, tapi dihitungnya sendiri. Berarti nadarnya belum dia laksanakan karena ingin niat berjamaah. Paham ya? Terus yang keempat, wal majmu'ah bil matar jam'at takdimin. Dan orang yang niat jamak takdim disebabkan hujan, kan boleh. Ini uzur jamaah. Misalkan ada hujan besar, ya. Kalau misalkan kita mau sholat di masjid, ya, misalkan kita sholat di masjid, tapi memang hujan. Nanti kalau misalkan sholat isyaknya, balik lagi sholat isyaknya, misalkan kehujanan, saya ada perlu atau gimana lah, disebabkan hujan. Terus kita niat dijamak sholatnya, jamak takdim, nggak boleh jamak takhir, jamak takdim. Isya ditarik ke maghrib. Nah itu imamnya harus niat imaman. Kalau dia tidak niat imaman, maka tidak sah sholatnya. Awas loh, tidak sah. Jadi yang tiga itu, yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat mandura, yang ketiga sholat yang dijamak disebabkan hujan, itu tidak sah. Tapi kalau sholat mandura sah, tapi sendiri dihitungnya. Paham nggak? Insya Allah. Terus yang kelima, syarat sahnya berjamaah, an tuwafiqa salatuhu salata imamihi. Salatnya si makmum harus sesuai dengan salat imamnya. Si makmum sama si imam sama-sama gerakan atau surahnya yang dilakukan sholatnya sama. Artinya bukan berarti sholat sunnah sama sholat fardu itu nggak boleh, sama. Contohnya seperti apa yang tidak sama? Fala tasihhu sholatul kusufi khalfa sholatil maktubah. Tidak sah orang mau melakukan sholat kusuf berjamaah dengan sholat fardu, karena sholat kusuf itu beda. Karena tidak sama, gerakannya tidak sama, arkannya, rukunya di dalamnya tidak sama. Karena di dalam sholat kusuf itu rukunya dua kali. Pernah sholat kusuf? Gerhana, sholat gerhana. Sholat gerhana. Sholat gerhana sama sholat fardu ya beda. Ya. Wakada, contohnya lagi, wakada khalfal janazah, begitu juga sholat di belakang sholat jenazah. Wala tasihu sholatul kusuf khalfal janazah, begitu juga sholat kusuf ngikut sholat jenazah, nggak bisa. Sholat fardu ngikut sholat sholat fardu ngikut sholat jenazah, atau sholat jenazah ngikut fardu, kan beda. Iya. Kan ana ruku ya. Karena tidak sesuai, tidak sama antara si makmum sama si imam. Ya, paham ya? Nah, terus lanjut. Asadisu yang keenam, anyutabi'ahu, hendaknya si makmum mengikuti si imam. Anyutabi'ahu, hendaknya si makmum mengikuti si imam. Karena
Imam itu dijadikan imam karena supaya diikuti. Yang namanya imam itu diikuti. Fala takhtalifu alaihi, kata Rasulullah. Jangan kamu berselisih dengan si imam. Contohnya bagaimana sih? Falau taqaddama. Ini contohnya. Falau taqaddama ala imamihi, kalau seandainya si makmum taqaddam lebih dulu ala imamihi, atas imamnya. Lebih dulu apanya? Biruknaini fi'liyan, dengan dua rukun fi'li. Si makmum, imamnya durung ruku, wis ruku. Imam masih baca surat, si makmum wis ruku. Ya. Imam masih baca surat, si makmum ruku, wis manek sing ruku, wis lagi iktidal lagi narane makmum apa? Blok diarane. Makmum blok. Jadi kalau taqaddama ala imamihi bi ruknani fi'liyan, kalau seandainya taqaddama lebih dulu siapa? Si makmum ala imamihi, atas imamnya, bi ruknaini fi'liyan, dengan dua rukun fi'li, atau ta'akhkhara anhu, lebih mundur, artinya terlambat. Nah, ta'akhkhara atau lebih lambat. Anhu, dari si imam, bi ruknaini fi'liyan, dengan dua rukun fi'li, bi ghairi udhrin. Awas, ini gaid, ini ikat syarat. Bi ghairi udhrin, kalau si makmum telat dari si imam dua rukun fi'li, bi ghairi udhrin, tanpa udzur. Kalau ada udzur beda lagi. Tanpa udzur. Bagaimana kalau misalkan makmum seperti ini? Batalat sholatuh, batal sholatnya. Dua rukun, si imam durung ruku, si makmum wis ruku dikitan. Imam masih ngadog, si makmum wis iktidal, pengen Arab sujud, tahu si imam dahu ruku, iki wis dua rukun. Atau si imam wis ruku, si makmumnya durung ruku. Oh ente ini pengen weruh si imamnya, pengen priwe, pengen deleng gerakannya si imam. Si imamnya wis iktidal, si makmum durung bae ruku. Nah, si imam pengen sujud, si makmum mengkenen ya gerakannya si imam, langsung dia pakai ruku. Wis dua rukun tanpa udzur. Kalau tanpa udzur, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Ya, paham ya? Kalau tanpa udzur. Sekarang kita lihat. Au takhallafa bi udhrin, atau si makmum terlambat gerakannya dari imam, tapi ada udzur. Disebabkan apa? Disebabkan kabut il-qiraah atau kabut il-qiraah. Seperti lambatnya si makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lambat. Misal ngos-ngosan misal. Si makmum yang ngos-ngosan. Kayak Habib Zain. Ngos-ngosan. Kabut il-qiraah seperti telat, artinya suwe si makmum bacaannya. Awil jahli, contohnya lagi, atau udurnya itu awil jahal, atau memang tidak tahu, atau nisyan, atau dia lupa si makmum. Kalau si makmum itu seperti ini, bagaimana hukumnya? Udhira ila thalathati arkanin tawilah, dikasih kebijakan sampai 3 rukun yang panjang, rukun fi'li yang panjang. Apa saja rukun fi'li yang panjang? Rukun fi'li yang panjang selain iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Contoh pribadi.
Contohnya si imam. Sing tak contohkan siapa kan? Nasik wes. Nasik bacaannya telat. Nah, bacaannya telat. Telat ya, orang wes memang buat khusus hari nasik. Bacaannya rada suwe, ngos-ngosan. Ketika si imam sudah ruku, si makmum masih membaca surat Fatihah. Imam sudah ruku. Imam bangun i'tidal, dihitung nggak i'tidal? I'tidal tidak dihitung karena bukan rukun fi'li yang panjang. Terus berarti baru satu. Terus si imam sujud. Imam sujud. Berarti dihitung dua. Imam duduk antara dua sujud, dihitung boleh? Tidak, karena bukan rukun fi'li yang panjang. Begitu si imam sujud sing keloro, kin rukun yang panjang, berarti dihitung Begitu si imam pengen ngadet, wis, berarti si makmum dihitung ketinggalan 1 rakaat. Berarti kayak ngapa suene? Rupanya memang lamun, nisyan mungkin bisa jadi. Kalau bacaan selama nggak mungkin. Biasanya ngelamun. Yambung ngelamun katakan, priwe kono ngelamun yang mungkin. Rupanya mah beli kawin-kawin apa? Tapi biasa pak beli kawin-kawin nggak Habib. Paham ya? Nah, jadi ini insya Allah masalah udzur yang seperti ini di kitab yang lebih luas pembahasannya, di kitab Muqaddimah Hadramiyah setelah ini, atau di Fathul Mu'in itu biasanya disebutkan banyak udzur-udzur makmum yang diberikan kebijakan sampai 3 rukun tawilah. Wallahu a'lam bishawab. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Mabaruk alfa mabaruk.